Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa karabatihi wa man tabi'a ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma yasir wa la tu'assir ya Rabbi tamim bi khair. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami Habib Habil dari unit SMP IT Al-Fikri Islamic Green School Yayasan Wakaf Islam Al-Fikri Riau. Pada pagi ini kita akan coba membahas dan mengambil berkah dari kitab para ulama-ulama kita. Khusus pada pagi ini kita akan membahas kitab Al-Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kitab Al-Hikam ini merupakan kumpulan hikmah-hikmah yang disusun dan dikumpulkan oleh Ibnu Athaillah sehingga bisa menjadi pembelajaran dan mau'izah bagi kita bersama. Hadirin sekalian yang kami muliakan, pada pagi ini kita akan membahas matan yang pertama, yaitunya satu matan. Min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja inda wujudil zalal. Ini matan yang pertama. Nafa'allahu bi'ulumihi wa adabihi fi dairaini ila anqal min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja indal zalal. Hadirin sekalian, di antara tanda-tanda orang yang bersandar kepada amalnya, maka berkurangnya roja, rasa harap kepada Allah di sisi keadaan alam ini yang sangat panah. Ini matan yang pertama. Maka di matan ini dijelaskan bagaimana orang-orang yang bersandar kepada amal dan lemahnya dia berharap kepada Allah padahal dia masih hidup di dunia, terbatas pada dunia, terkait dan terhajat kepada dunia yang zalal, yang sangat panah, yang sangat nisbi dan sementara ini. Oleh karena itu, sebenarnya diajarkan kepada kita, tidak boleh seseorang itu terlalu bersandar kepada amal. Maksudnya apa? Apakah kita tak boleh beramal? Boleh. Apakah kita tidak boleh beribadah? Sangat boleh. Namun yang dimaksudkan dengan bersandar kepada amal adalah menjadikan amal itu satu-satu dan semestinya menjadi jawaban atas kehidupan dan nasib kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bersandar kepada amal baik, maka nanti kita akan masuk surga. Benar seperti itu. Meninggalkan maksiat, maka nanti kita dijauhkan di neraka. Benar seperti itu. Namun secara konstan, amal tidak menjamin apapun. Dan karena amal tidak menjamin apapun adalah amal yang menjadikan kita, amal yang membuat prasangka kita, amal yang diyakini oleh kita. Karena amal itulah kita masuk surga. Itu yang tidak boleh oleh para ulama kita. Halus sebenarnya pembahasannya. Bagaimana tidak? Kalau kita hanya bersandar kepada amal, bagaimana cuma amal kita di dunia ini? Sebentar. Dari kita balik mukallaf sampai kita meninggal, berapa cuma amal kita? Di antara waktu dan fase itu banyak lalai kita. Banyak kealfaan kita. Banyak ketidaksempurnaan kita. Di antara amal-amal itu banyak ketidakkhusyukan kita. Banyak ketidakikhlasan kita. Lalu bagaimana kita bisa bersandar dengan amal seperti itu? Dengan amal itu yakin kita masuk akan surga. Dengan amal kita itu yakin kita akan dihantarkan kita kepada surga. Maka secara real sebenarnya rasionalnya kita sampaikan.
Kalau mau kita hitung-hitungan dengan Allah, kalau sempat kita berpatok dan bersandar hanya semata amal, rasanya kurang sebanding dan kurang elok rasanya. Kenapa begitu? Kita beramal berdurasi 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Amal kita berdurasi. Dalam durasi itu pun banyak kealpaan dan cacatnya. Namun dengan amal yang sebentar itu, rasanya kita ingin mendapatkan, rasanya ingin kita dibalasi, rasanya ingin kita dianugerahi dengan khalidina fiha, surga yang dalam surga itu kita selama-lamanya. Jadi kalau mau kita hitung-hitungan sebenarnya tak sebanding. Bagaimana amal yang sebentar bisa membeli, bisa membandingkan, bisa dianugerahkan, bisa diganjarkan dengan surga yang selama-lamanya? Nah, secara real saja sebenarnya di situ tidak bisa kita andalkan amal dan kebaikan-kebaikan kita semata hanya untuk dibalasi dengan surga, hanya untuk dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, amal itu sebenarnya hanya bagian daripada penghambaan kita. Datang pertanyaan, Ustaz, kalau sempat kita beramal itu tidak menjadikan kita masuk surga, apa kita berguna amal? Kalau sempat kita tidak menjaga diri kita dari neraka, dari dosa, dari maksiat, dari mungkar itu yang tidak membuat kita terjauh dari neraka, apa kita guna meninggalkan maksiat? Kalau sempatlah terbesit dan datang pertanyaan seperti ini, kalau tak beramal, kalau tidak amal, kalau hanya untuk apa guna amal, sama halnya kita tidak mengerti dan paham keberadaan kita, posisi kita, fungsi kita sebagai hambanya Allah. Untuk apa guna amal kalau tak masuk surga? Apa guna amal kalau kita tak dijauhkan dari neraka? Kalau sempat hanya sebatas ini, bahkan kata para ulama, kita belum paham betul dan benar, kita belum paham betul dan baik posisi dan fungsi kita sebagai hamba. Maka jikalau kita sebenarnya mengerti, kalau kita memahami, kalau kita paham betul posisi kita sebagai hamba, tak ada satupun kewajiban bagi Allah untuk memasukkan seseorang ke surga, dan tak ada satupun kewajiban Allah memasukkan orang ke dalam neraka. Tak ada perjanjian dua pihak di situ. Hanya sepihak Allah Ta'ala. Yang Allah ingin masuk surga itu hak Allah, yang Allah ingin masukkan orang itu ke neraka itu hak Allah. Namun yang perlu kita garis bawahi, kenapa kita beribadah kalau tak masuk surga? Kenapa kita beribadah kalau hanya tak jauhkan dari neraka? Sebenarnya inti dari penghambaan dan ibadah itu adalah wujud tanda kita sadar, wujud kita tanda paham betul bagaimana posisi kita sebagai hambanya Allah. Maka dalam syair itu para ulama itu sangat masyhur disampaikan. Ana amdun sarafahri dugna fakri. Kebahagiaan, puncak kebahagiaan saya sebagai seorang hamba, kata para ulama tasawuf itu, puncak kebahagiaan saya adalah hanya sebagai hambanya Allah yang sangat butuh, yang sangat bergantung dan sangat lemah di sisi Allah. Jadi puncak daripada kehidupan kita ini adalah bagaimana kita butuh, bagaimana kita berharap, bagaimana kita rojak dan semestinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka masyhur itu dalam ungkapan Sarah seorang sufi. Sufi wanita itu namanya Rabi'ah al-Adawiyah. Itu masyhur itu di kalangan-kalangan kita. Apa kata Rabi'ah al-Adawiyah? Inni abadtuka hina abadtuka ta'ma'an jannah. Ta'ma'an jannatik, ta'ma'an jannatik. Ya Allah,
Saya beribadah kepada engkau bukan ingin, bukan harap, bukan maksud, bukan ingin kepada surgamu ya Allah. Saya beribadah bukan karena surgamu ya Allah. Walau khaufun, dan tidak juga karena takut kepada neraka engkau ya Allah. Itu puncak tauhid, bagaimana mengenali bagaimana posisinya sebagai hamba dan bagaimana memposisikan Allah sebagai Khalik. Itu yang dikatakan Rabi'ah Adlawiyah. Ya Allah, ibadah saya ini bukan karena saya harap surga ya Allah. Bukan saya karena takut neraka ya Allah. Namun saya sadar dan yakin dengan seyakin-yakinnya Engkaulah Tuhan yang berhak disembah. Itulah puncak sebenarnya bagaimana seseorang itu memahami posisinya sebagai hamba. Jikalau kita memahami posisi kita sebagai hambanya Allah, beramal secara syariat itu merupakan bagian daripada tanda-tanda kehambaan, benar. Namun jangan sampai dengan ibadah itu menjadikan kita dan menganggap diri kita bahwa sudah kita beli dan kita tukarkan dengan surga-surganya Allah. Maka oleh karena itu yang hilang dalam peradaban modern ini adalah salah satunya yang hilang dan mulai terkikis dan mulai luntur di peradaban modern itu adalah bagaimana seseorang itu mensifati Allah Ta'ala itu ingin tak kala melihat orang maksiat itu azab Allah nanti yang datang kepada mereka. Dan nanti tak kala meninggal orang yang berbuat ibadah itu semata-mata nanti hanya dapat surganya Allah. Kalau maksiat dapat neraka, azab nanti yang didapatkan dari Allah. Jikalau dia taat maka yang didapatkan nanti adalah pahala-pahala dan diganjar oleh surganya Allah. Itu banyak yang terdapat dan banyak terpraktik dalam peradaban modern zaman sekarang. Namun semestinya mau diazab ataupun tidak, karena maksiatnya ataupun tidak, mau dibalas pahala dan diganjar surga karena taatnya tidak, itu adalah haknya Allah. Wa yu'azzibu man yasha, Allah bisa mengazab siapa yang ingin dikehendaki. Wa yaghfiru liman yasha, dan Allah juga bisa mengampunkan orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau kita buka sejarah, apa kurangnya Wahsy? Wahsy itu kejamnya, sampai kejamnya yang menjadi otak dan yang menjadi dalang dalam pembunuhan Sayyidina Hamzah itu adalah Wahsy. Bagaimana bencinya Rasul kepada Wahsy? Benci sekali. Karena di situ kemanusiaan secara manusia Nabi itu bersifat seperti manusia. Namun Allah memberi yang lain. Di akhir hayatnya Allah beri dia hidayah, dan di akhir hayatnya Allah anugerahi dia dengan Islam. Contoh lagi paman Nabi yang bernama Abu Talib. Apa kurang sumbang si Abu Talib kepada Islam? Yang menjadi tameng Nabi, yang menjadi jaminan Nabi, yang menjadi sebuah jaminan kehidupan Nabi di Mekah. Apa kurangnya Abu Talib? Namun Abu Talib tidak Islam. Abu Talib tidak menerima hidayah. Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka di Al-Quran itu masyhur kita baca, innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir. Allah Ta'ala tegaskan kepada Nabi dan kepada kita sebenarnya sebagai makhluk ini, sebagai manusia ini, innama anta mudzakkir, engkau hanya sebagai pengingat, engkau hanya memberi peringatan, lasta alaihim bimusaitir. Keputusan finalnya apapun yang terjadi itu semata-mata, itu secara kontan adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melalui hikmah ini jangan kita bersandar kepada amal. Jangan menjadikan amal itu congkak hati kita, busung dada kita, remah kita memandang orang, rendah kita mendengar orang. Jangan sampai amal-amal yang semestinya mengantarkan kita kepada ketaatan malah menjadi fata morgana yang pada akhirnya menjerumuskan kita kepada kesalahan yang besar. Di antara kesalahan itu ada takabur dan berbungsung dada atas segala yang diberikan Allah. Maka terkait amal, terkait yang dilakukan, terkait yang kita kerjakan, maka masyhur juga di hadis Nabi tentang amal itu sendiri.
Berkata para sahabat, apa kata Nabi? La yudhilal jannah ahadukum amaluhu. Tak masuk surga salah seorang kamu. Tak akan masuk surga salah seorang di antara kamu dengan amalnya. Berkata para sahabat, walau anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah. Naam, walau ana, sekalipun saya, kata Nabi. Jadi amal itu tak mengantarkan. Tapi Pak, walakin illa, tetapi yang menjadikan kita masuk surga itu, kata baginda Nabi, adalah rahmat, kasih sayang, anugerah, ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara syariat, ibadah merupakan jenjang-jenjang kita menggapai Allah. Secara syariat yang digariskan oleh baginda Nabi, amal-amal ibadah itu merupakan jalan-jalan kita untuk mencari ridha Allah. Namun jangan sampai sehendaknya dengan amal itu kita bersandar dan bergantung kepada amal itu sehingga kita lupa tujuan Allah yang memberi dan Allah yang menganugerahkan kepada kita kebaikan ataupun sebaliknya dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai catatan pokoknya ataupun inti dari bahasan kita ini adalah bahwa yang pertama membahas tentang tauhid, tentang akidah. Dalam akidah kita ahli sunnati wal jamaati as'ariyati, dalam akidah kita ahli sunnah, bahwa untuk memasukkan seseorang ke surga, untuk memasukkan orang ke neraka, itu merupakan hak prerogatif Allah. Tidak wajib Allah memasukkan Abu Jahal ke neraka. Dan juga tidak wajib Allah Ta'ala memasukkan orang baik itu ke surga. Dalam artian Allah yang mengatur dan Allah yang memberi keleluasaan itu kepada hamba-hambanya. Maka oleh karena itu, tentang siapa yang masuk surga, tentang siapa yang diazab, tentang siapa yang diampuni, itu adalah wilayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita ambil dari pembahasan ini adalah bahwa amal-amal kita itu merupakan bagian dari penghambaan kita. Bagian dari bukti kesadaran kita. Bukti daripada tahu dirinya kita. Allah yang beri kehidupan, Allah yang beri kemudahan, Allah yang kasih fasilitas, Allah yang beri ketinggian, Allah yang beri kita pangkat jabatan, kehormatan, disanjung-sanjung, Allah yang beri. Maka fasilitas-fasilitas itu hendaknya menjadi bagian-bagian kita untuk beribadah kepada Allah. Maka oleh karena itu, hendaknya kita bisa meyakini dan kita bisa tahu betul di mana posisi kita sebagai hamba, di mana posisi Allah sebagai Khalik kita, sehingga selesai kita di situ, maka kita akan berjalan lurus, maka kita akan berjalan benar, maka kita akan berjalan sesuai alur Allah. Apa yang Allah mau, apa yang Allah ingin, apa yang Allah kehendaki, maka kita akan berjalan semata-mata sebagai hamba-hambanya Allah. Maka oleh karena itu, di bulan yang suci ini, di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan ini, kita juga berharap kepada Allah, di antara amal-amal yang kita kerjakan, diberi kita fasilitas untuk beribadah. Dalam ibadah itu Allah ganjarkan, Allah lipatkan pahala-pahalanya kepada kita. Sehingga dengan itu, ibadah-ibadah yang diberikan kepada kita, ibadah-ibadah yang kita lakukan dan kita berikan di antara kita, maka hendaknya menjadi bukti penghambaan kita dan tidak menjadi bagian daripada fasilitas-fasilitas kita untuk menjadikan hamba ibadah itu sebagai bukti dan satu-satunya penentuan kita di sisi Allah. Ma'asyiral muslimin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin demikian pertemuan singkat kita pada kesempatan kali ini. Banyak hilaf, banyak salah yang kami sampaikan. Semoga shaimin dan shaimat pemirsa sekalian mendapatkan mauizah dan pelajaran dari yang kami sampaikan, dan hendaknya kita senantiasa ditundukkan dalam ketaatan,
ditundukkan dalam kebaikan, dimudahkan, dilapangkan hati, diringankan hati, dilembutkan hati, dimudahkan langkah dalam hal-hal kebaikan. Sayang rasanya hidup sebentar ini tidak kita pergunakan, tidak kita laksanakan, tidak kita kerjakan kepada apa-apa yang Allah kehendaki dan apa-apa yang Allah inginkan kepada kita. Masalah muslimin, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, fa'tabiru ya'udil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.